Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Sugito dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Hari ini kita akan membahas dan hadir di studio podcast BPTD Kaltim satu narasumber yang nanti akan memberikan informasi penting bagi Anda. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya, Sobat BPTD, Nataru atau Natal dan Tahun Baru semakin dekat dan tentu bidang transportasi siapapun Kementerian Perhubungan dan institusi multi stakeholder lainnya sedang sibuk-sibuknya untuk mengurusi transportasi. Di podcast BPTD Kaltim dari lantai 2 gedung BPTD di Jalan Patimura hari ini hadir narasumber yang akan membahas kaitan dengan transportasi. Siapakah gerangan beliau yang akan membahas kaitan transportasi pada program Ngetrip hari ini? Beliau adalah Elpohan, sarjana ekonomi yang sehari-harinya menjabat selaku General Manager Damri Samarinda. Kita sapa Pak Pohan atau Mas Pohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang kalau ketemu Mas Pohan ini selalu sehat. Cak Sugito, sobat-sobat BPTD dimanapun Anda berada. Iya. Pak Pohan atau Mas Pohan, ini kita menghadapi Nataru, tentu Damri. Nah, Damri ini kan sobat BPTD perlu tahu juga. Orang menyebut dari dulu tahun 1946 Damri ini sudah ada. Nah, Damri itu ternyata singkatannya dengan hurufnya agak berbeda. Itu katanya D-nya itu Jawatan. Jawatan Motor Republik Indonesia Jawatan atau Damri. Angkutan Motor Republik Indonesia. Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Damri. Nah, untuk Nataru sendiri, persiapan Mas Pohan apa yang dilakukan untuk melayani masyarakat Kalimantan Timur, Mas Pohan? Oke, terima kasih sekali lagi Cak Sugitoku dan sobat-sobat BPTD dimanapun kalian berada. Salam kenal, saya Pak Pohan. Alhamdulillah untuk Damri Samarinda tahun ini kita tinggal berapa hari lagi kita sudah memasuki Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kita Damri Cabang Samarinda di tahun 2023, Nataru 2023 Tahun Baru 2024 nambah jam keberangkatan. Untuk trayek Samarinda Tanjung Selor. Oh, yang biasanya berapa menjadi berapa? Ini yang biasa saat ini yang biasanya 4 hari menjadi 5 hari. 4 hari menjadi 5 hari ya? Menjadi 5 hari. Dan itu setiap hari? Insya Allah kita di 2024 berapa hari lagi kita setiap hari. Setiap hari ya? Di 2000 menghabiskan ini karena unit kita baru merapat di Balikpapan. Nanti kita pengurusan suratnya insya Allah di 2024 clear kita tiap hari. Tiap hari ya? Untuk Samarinda Tanjung Selornya. Ya Mas Pohan, kalau kita melihat trayek yang dari Samarinda dan Tanjung Selor ini kan sangat memiliki opportunity atau peluang yang sangat baik. Nah izin trayek dan lain sebagainya ini sudah maksimal ya? Sudah. Kita izin trayek baru sampai di Berau. Karena itu nanti ini alhamdulillah tadi kita komunikasi dengan BPTD bahwa juklak trayek Samarinda Tanjung Selor sudah keluar. Ya. Segera kita proses. Dan kita akan di tahun berjalan. 2024 insya Allah kita resmi memiliki trayek itu. Mas Pohan, kalau kita melihat di Kalimantan Timur ini berapa sih total kendaraan Damri atau bus Damri yang disiapkan untuk memberikan pelayanan Nataru ini sendiri? Untuk Nataru ini kita total kendaraan keseluruhan 29. Itu melayani AKAP, AKDP atau gimana? Melayani kita ada beberapa segmen, yaitu segmen perintis. Segmen perintis itu ada 7 trayek. 7 trayek yaitu Samarinda Bentian, Samarinda Jonggon, Samarinda Muntai, Samarinda Kembang Janggut. Terus di kabupatennya Sangata Maloy ke Maloy Sangata ada ya? Pangadan. Terus kita ada di
kawasan wisatanya. Oke. Yaitu Tanjung Redep, Tanjung Batu. Silakan untuk menikmati liburan di sana. Oke, Mas Pohan, kita ingin tahu bahwa orang kan ingin tahu sih kalau kita naik Damri itu benefit atau manfaat yang dihasilkan apa saja sih, dan bisa dijelaskan kan kendaraannya itu bagaimana gitu ya. Betul. Kita untuk khususnya trayek Samarinda Tanjung Selor kita memakai unit yang super nyaman yaitu Mercy 1526. Oh, Mercy. Mercy 1526. Itu kursi seatnya berapa itu total? Seatnya 40. 40 dan ada charger? Ada. Lengkap. Jadi tidak perlu ragu. Ada charger, ada toilet. Ada toilet di dalam. Toilet di dalam. Oke, kalau dalam perjalanan Samarinda ke Tanjung Selor itu memakan waktu berapa lama sih? Rata-rata 21 jam. 21 jam. 21 Nah, jam. sebagai manusia ada anak-anak muda, ada orang tua. Saya pingin kalau dalam perjalanan itu ya buang hajat dan lain sebagainya itu Damri memberikan kesempatannya bagaimana ini? Betul sekali, terima kasih sekali nih. Pertanyaan cantik ini untuk ini udah pengalaman Cak Sugito ini kalau udah begini ya. Benar, kita memang ada tempat checkpoint. Checkpoint. 2 tempat checkpoint yaitu di Samarinda Sangatta, 230 kilo lah dari pemberangkatan awal kita ada berhenti situ. Terus ada di Gunung Kele. Gunung Kele. Itu pun ada konsumen pelanggan kita yang ingin ya namanya perjalanan jauh medannya. Mengisi kampung tengah. Nah, Pak omong sama petugas kami. Itu boleh Kru dengan, kami. boleh Pak, dengan kami ingin buang ada musuh masjid, silahkan. Oke, boleh. jadi boleh ya. Kami ada kontak pengaduan kalau pelayanan di dalam untuk pelanggan petugas kami kurang sopan bisa langsung diadukan. Kami respon segera. Ya, kita kan tahu juga bahwa sekarang kan sudah digitalize gitu. Nah, untuk membeli tiket Damri ini, Damri sendiri mendesain untuk pelayanan konsumen gimana, Pak? Apakah ada sistem online? Apakah Kita ada langsung? Damri apps, ada Gotso juga bisa. Goso ya? Goso bisa. Pesanan online bisa. Damri apps. Oke, kalau Ya. yang aplikasi Damri itu berarti kan online ya? Ya, Traveloka. Oh, dari Traveloka juga ada. Traveloka ada. Tapi yang Goso ke mana saja Gosonya ini? So kita bisa nanti di terminal tipe A. Samarinda seberang nanti kita Ada di tipe A Samarinda seberang milik BPTD, SS BPTD, ya? betul. Samarinda seberang. Terus nanti di pool kita sendiri di AW Sarani. Di Abdul Wahab Sarani. Abdul Wahab Sarani. Di Terminal Lempake. Di Terminal Lempake juga ada. Terminal Lempake, terus di Terminal Brau. Terminal ada Brau. pengurus kita di situ. Terus di kantor Damri Tanjung Selor. Oke, Mas Pohon kan ada dua ya, ada yang perintis, ada yang komersil. Nah, kita ingin tahu perbedaannya di mana sih itu? Nah, Kalau keperintisan itu subsidi. subsidi. Nah, Jadi pasti kalau- murah. Ya, betul itu Pak. Gitu. Ya. Nah terus kalau dia komersil kan kita ya ada beberapa trayek juga sih. Kita salah satunya yaitu tadi Samarinda Bongan itu udah komersil. Samarinda Bungan. Samarinda Bongan. Kalau yang dari Balikpapan ada nggak ya? Kalau Balikpapan itu ada, tapi itu dilayani oleh yang dari Samarinda Banjarmasin. Samarinda Dia Banjarmasin ya. melalui terminal Batu Ampar. Terminal Batu Ampar ini kan ada juga yang mengarah ke Banjarmasin. Betul. Dan itu perintis atau komersil? Bukan komersil, Pak. Komersil tapi tempat pemberhentiannya sangat panjang ya. Panjang. Dan itu membedakan dengan yang lain ya. Lain, Dan inilah Damri bisa melayani jalur-jalur yang memang ada pilihan dari masyarakat kan gitu. Betul sekali, Cak. Nah, kalau yang dari Samarinda menuju Tanjung Selor itu tarifnya berapa sih Mas Puan? Betul sekali, Cak. Tarif kita untuk belum ada kenaikan di Nataru ini kita ada dua tarif ya. Samarinda Berau 330, Samarinda Tanjung Selor 438. 438. Relatif murah sebenarnya. Dan itu include makan enggak? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Karena kan masing-masing penumpang agak berbeda selera ya. Kalau betul. daerah Jawa sana sudah include ya. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti Damri juga akan meng-create semacam itu ya. Nanti kita dudukkan bareng.
kita evaluasi. Oke. Ya. Mas, kita ingin tahu bahwa kalau Nataru ramcek sudah dilakukan untuk memberikan kenyamanan penumpang. Nah, langkah-langkah Damri untuk melakukan ramcek kendaraan dan ramcek driver itu sudah dilakukan jauh-jauh hari atau gimana? Betul sekali. Instruksi direksi nggak bisa ditawar-tawar. Oke. Lebih baik keselamatan itu nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar ya. Harga mati. Ya. Dia unit surat-surat kendaraan harus hidup. Oke. KIR, STNK-nya dulu. Supirnya juga harus Supirnya sehat. harus dicek, harus dikasih vitamin. Iya. Kita Samarinda Tanjung Selor 2 pengemudi. Karena pengemudi. sekian kilo harus bergantian. Bergantian ya. Ada pengemudi serep ya. SOP kita nggak bisa ditawar. Oh, itu supir. masuk dalam standar operating procedure Damri. Masuk. Pelayanan. Dan jangan sampai terjadi microslip ya, Betul, tertidur sesaat karena ngantuk supirnya. Fatal. Karena slip 1 detik pun kecepatan 50 bayang. Oke, jadi Sobat PPTD luar biasa ini Damri bahwa ramcek jauh-jauh hari dilakukan karena memang ini adalah standar keselamatan baik ramcek untuk kendaraan termasuk juga para driver sehingga rasa nyaman, selamat sampai tujuan itu sangat dijaga oleh Damri karena memang ini menjadi regulasi yang sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan dan Damri mengikuti regulasi itu. Dan tentu saja masyarakat tidak perlu khawatir karena memang di saat Nataru ini semuanya sudah fix ya. Kendaraannya sudah di ramcek, drivernya juga. Nah, untuk menikmati Damri kalau di jalur-jalur yang Samarinda kan sudah jelas itu. Nah, dalam hal penumpang sendiri supaya nyaman di dalam kendaraan yang 40 seat itu gimana Mas Pohan? Artinya begini, dia naik Damri tetapi di dalamnya ada fasilitas apa saja selain toilet tadi, ada charger dan lain sebagainya. Apakah juga boleh makan di atas bus dan lain sebagainya gitu? Kalau makan boleh lah, snack itu. Tapi kita sudah menyiapkan tempat sampah, kita siapkan. Kita ada musik, audio, beri kenyamanan lah sama pelanggan kita. Tapi penumpang boleh karaoke nggak boleh ya? Boleh. Oh boleh. Boleh. Kita nikmati perjalanan. Jadi memang Damri ini memberikan kenyamanan dan keselamatan penumpang ya. Amin. Jadi tidak hanya sekedar menarik bayaran, tapi Damri juga memberikan fasilitas yang luar biasa. Kenyamanan, keselamatan nggak bisa ditawar. Jadi 20 jam sekian itu terasa singkat. Karena nyaman ya. Nyaman. Dan mobil yang didesain untuk jalur Samarinda ke Tanjung Selor ini kalau di Mercy itu bisa digambarkan Mas, di dalamnya ada sopanya gimana begitu? Kita memakai Mercedes 1526. 1526. Itu yang apa itu? Saya ini kan mobil saya kan bukan yang Mercedes itu kan. Yang udah pasti nyaman Pak. Nyaman. Kalau Mercy itu kan terkenal. Oke. Tenaganya, kenyamanan suspensinya luar biasa. Oke. Mas, itu nanti akan ada tambahan di Nataru kendaraan bus dari pusat. Itu untuk jalur mana? Itu salah satunya untuk Samarinda Tanjung Selor. Yang lainnya? Yang lainnya kita perkuat lah untuk pariwisata untuk itu. Tapi untuk membackup Nataru ini gitu. Mudah-mudahan surat-surat kita minggu-minggu ini selesai. Kenapa di Balikpapan itu tidak ada full misalkan untuk city tour yang dilakukan oleh Damri? Apakah ada pikiran ke depan karena Balikpapan ini kan juga menjadi tujuan setelah ibu kota negara ini, dan bagaimana untuk menuju ibu kota negara? Apakah Damri juga akan melakukan backup itu, Mas Pohan? Benar. Terima kasih, itu cantik banget ini pertanyaan Pak Cak Sugioto ini. Mohon doanya. Mudah-mudahan secepatnya juga Damri ada loket lah yang terbaik, yang nyaman di Balikpapan ini untuk kita membuka akses untuk IKN ke Samarindanya. Oke, jadi nanti kalau misalkan Damri ada di Balikpapan, saya juga bisa menikmati Pak city tournya. Amin. Siap. Ya kan, karena kan memang Damri di beberapa daerah memang sangat nyaman, karena itulah masyarakat Balikpapan yang lifestyle ingin menggunakan transportasi umum, ya pilihannya Damri. Apalagi perintis kan ada diskonnya Pak, ada subsidinya kan gitu. Nah kalau yang IKN itu mungkin nanti kompetisinya dengan yang lain ya Pak ya? Siap.
Untuk IKN kita jelas itu lelang terbuka. Iya. Siapapun bisa masuk, termasuk Cak Sugioto. Kalau memenuhi syarat, Iya. ada armadanya, syarat-syarat dan lainnya, monggo. Tapi Damri akan optimistis karena memang kebutuhan untuk menuju IKN ini kan semakin tinggi ya. Dan mudah-mudahan ini Mohon doanya. Iya, Mudah-mudahan di 2024 Damri bisa masuk IKN lagi. Oke. Nataru Ramcek sudah dan memberikan pelayanan maksimal. Damri luar biasa. Mungkin di akhir atau closing statement dari Mas Pohan untuk para penumpang dan sobat BPTD agar bisa menikmati dan mendapatkan tiket lebih cepat dan juga secara on time, itu melihat jadwal-jadwal keberangkatan Damri di beberapa daerah baik AKAP maupun AKDP di mana? Oke, terima kasih. Untuk pengguna jasa, pelanggan, konsumen Damri, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, sekarang untuk mendapatkan tiket Damri sangat mudah. Sangat mudah. Sangat. Kita ada APPS Damri, kita Itu ada Redbus, di aplikasi. Diunduh dulu. Iya. Di-download di Betul. aplikasi. Kita ada di Redbusnya ada, Traveloka ada, terus kita GoSu juga bisa. Oke. Jadi sekarang tidak sulit untuk menikmati bus Damri yang Betul, sudah disiapkan di Samarinda. Betul, Cak. Oke. Terima kasih Mas. Singkat tapi Sami-sami. informasi yang sampean sampaikan untuk sobat BPTD ini luar biasa karena memang Nataru ini harus di backup oleh Damri dan selama ini bus Damri juga sudah mendukung program pemerintah dalam program transportasi untuk melayani masyarakat khususnya yang di jalur-jalur perintis dan komersial. Mudah-mudahan Damri sukses dan berjalan dalam konteks menghadapi Natal dan Tahun Baru, apatah lagi Damri mobilnya Mercy. Amin, terima kasih. Terima kasih Mas Pohan dan Sama-sama. mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dan membahas dengan tema-tema yang lebih menarik dan program-program Damri yang lebih menarik lainnya. Keren. Demikian tadi Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Singkat tapi apa yang disampaikan Mas Pohan dalam konteks Damri ini sudah bisa Anda dapatkan informasi. Kalau Anda ingin menikmati kendaraan Damri atau bus-bus Damri, maka Anda bisa secara online di aplikasi Damrinya dan Traveloka juga disiapkan maupun secara GoSo di sejumlah terminal yang ada di Wahab Sarani, di Lempake dan lain sebagainya termasuk di terminal BPTD, terminal tipe 1 di Balai Pengelola Transportasi Darat Samarinda Seberang. Saya Sugito dan El Pohan Sarjana Ekonomi mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan informasi singkat ini dapat membantu Anda untuk jadikan referensi dan kasanah keilmuan untuk bisa mengenal dan menikmati Damri yang aman dan selamat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.